Hai guys, selamat datang di film kita. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film sebelumnya yang berjudul Reacher dari episode 3 hingga episode 5. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Alur cerita film kita dimulai. Saat rumah dari Coughlin Risco dibobol dari orang-orang yang mencari Richard, dia sangat kesal akan keadaan tersebut. Dan Coughlin mengatakan akan memberikan senjata yang dia simpan selama ini kepada Richard karena dia menganggap bahwa Richard sangat membutuhkannya. Dan pada saat itu, mereka melanjutkan perjalanan untuk bertemu detektif Finlay untuk melihat hasil otopsi Joe, saudara Richard. Dan saat itu, Coughlin ditelepon oleh dinas rahasia yang bernama Molly Beth Gordon terkait Joe. Molly sangat terkejut bahwa yang berbicara dengannya bukan Joe, melainkan Richard sang adik, karena dia merasa bahwa suara Joe dan Richard sama. Lalu Richard mengatakan bahwa Joe sudah meninggal dibunuh saat melakukan tugasnya. Sontak hal itu membuat Molly sangat syok karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Saat itu juga mereka menanyakan akan tujuan Joe datang ke kota Margrave, dan Molly katakan bahwa dia melakukan tugas khusus terkait dengan pemalsuan. Karena selama ini dia melakukan segala prosedur agar tidak terjadi kesalahan, namun ia melihat ada pemalsuan yang terjadi di kota Margrave. Coughlin yang awalnya disampaikan oleh detektif Finlay untuk mengganti pakaian dan kembali ke kantor kepolisian, namun ia ditegur oleh atasan barunya yang bernama Tail karena dia tidak mengikuti prosedur dan anjurannya, yaitu untuk lebih mengutamakan menginvestigasi pembunuhan yaitu mantan kapal Morrison yang tewas dibunuh. Di tempat yang berbeda, detektif Finlay mengunjungi sebuah rumah yang dianggap tempat tinggal Spevey, dan pada saat mencek rumah tersebut, ia melihat di ponsel Spevey ada panggilan dari cleaner, yang sudah pasti itu ada hubungannya dengan Richard saat di sel tahanan. Namun saat dia masih mencek ponsel tersebut, tiba-tiba datang dua orang polisi memukulnya karena dia dianggap sebagai perampok. Sementara Richard, ia pergi ke tempat yang sudah diberitahukan oleh detektif Finlay untuk meminta berkas Pete Jobling, yang adalah seorang supir yang mana itu ada hubungannya dengan kematian Joe. Namun sempat ia menolak untuk memberikan berkas tersebut kepada Richard dengan dalih akan menghubungi kepolisian, tetapi hal itu tidak membuat Richard takut sehingga ia memaksanya dengan mencekik lehernya dengan kabel telepon tersebut. Setelah Richard dan detektif Finlay mendatangi perusahaan cleaner yang mana mereka sudah merencanakannya dari awal untuk bertemu dengan cleaner sendiri. Saat berbincang-bincang, detektif Finlay yang sedari awal sudah memberitahu kepada Richard bahwa dia saja yang berbicara kepada cleaner pun menanyakan akan kejadian yang terjadi kepada supirnya yang bernama Pete Jobling dan Spevey yang tidak kelihatan. Karena dipojokkan mengenai pertanyaan dari detektif Finlay, cleaner merasa terhina dan mengolok-olok detektif Finlay kembali dan mengatakan lebih baik menghentikan penyelidikannya daripada menghabiskan waktu. Namun ia menolaknya dan seketika itu juga mereka pergi dari sana. Flashback ke masa kecilnya, Richard dan Joe sedang ketakutan karena masalah yang mereka lakukan. Namun Joe coba menenangkan Richard yang saat itu mengatakan bahwa jangan menangis apalagi di depan orang lain. Seketika itu juga mereka didatangi oleh dua orang tentara dan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan kepada Curtis Bishop adalah masalah besar. Dengan memberanikan diri dan tegasnya, Joe mengatakan bahwa dialah yang melakukannya guna melindungi Richard, yang padahal sebenarnya adalah tindakan Richard sendiri. Pada saat Richard bersama dengan detektif Finlay, Richard katakan bahwa ia tidak aman di rumahnya sendiri, sehingga Richard menyarankan Finlay untuk berpindah dari motel ke motel untuk saat ini. Di tempat yang berbeda, Coughlin Risco ditemui oleh anak dari cleaner
yang bernama KJ, yang tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa Richard adalah pembunuh. Namun hal itu tidak direspon olehnya. Scene berlanjut, Richard mendatangi tempat yang sering dikunjungi oleh Spivey dan menanyakan kepada seseorang di sana. Namun saat itu datang seorang abang-abang yang mengaku sebagai teman tenar Spivey yang menyuruh Richard untuk jangan mencampuri urusannya dan menyuruhnya pergi. Namun apa yang terjadi? Saat hendak meninggalkan bar tersebut, Richard mengetahui bahwa ia sedang diamati dan diikuti, sehingga dia menjebak mereka lalu membunuhnya. Saat hendak mengumpulkan jasad dan memasukkannya ke dalam bagasi, ia melihat bahwa Spivey sudah dibunuh terlebih dahulu. Lalu, ia memasukkan jasad mereka semua ke bagasi dan adegan ini pun terjadi. Setelah itu, Richard, Detektif Finlay, dan Coughlin Risco bertemu di suatu tempat untuk melihat keadaan yang terjadi, yaitu suatu mobil yang terbakar yang diasumsikan bahwa itu ada kaitannya dengan kematian Joe. Sehingga identitas mobil itu pun akan dibawa untuk dicek kembali. Dan saat itu Coughlin Risco bertanya mengenai apa yang terjadi di Baghdad kepada Richard, karena dia sedikit terpengaruh oleh omongan KJ anak cleaner yang menemuinya tempo hari. Namun Richard katakan bahwa itu bukan di Baghdad, melainkan di sebuah desa kecil di bagian utara. Awalnya karena ada pemberontakan yang terjadi di sana, dan anak-anak yang melambaikan tangan kepadanya waktu itu belum kembali pulang. Ternyata anak-anak tersebut dilecehkan oleh sekelompok pria, dan Richard katakan bahwa mereka harus menyerahkan diri ke polisi Irak atau kepadanya. Namun hal itu malah membuat mereka mencari Richard, sehingga mereka pun dibunuh oleh Richard sendiri. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan ke bandara untuk membuang jasad yang ada di bagasi. Setelah sampai di sana, Richard mematikan kamera CCTV agar mereka bisa masuk ke bagian parkir mobil tanpa jejak dan meninggalkan jasad tersebut. Dan karena waktu sudah sangat larut malam, mereka pun mencari hotel terdekat untuk menginap. Beberapa waktu kemudian, Richard ditelepon oleh Molly Beth dan mengatakan bahwa besok ia akan membawa berkas yang mereka butuhkan tersebut. Dan pada saat itu juga, terjadilah hal yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Coughlin Risco. Keesokan harinya, Risco dan Richard mendatangi rumah Pat Jobling. Namun ternyata mereka hanya menemui orang tuanya, yang sebenarnya Pat Jobling sudah setahun lebih tidak tinggal bersama mereka. Di tempat yang berbeda, Detektif Finlay dipanggil oleh Couple Tail mengenai omongannya kepada Cleaner dan mengatakan bahwa Cleaner adalah orang terhormat, maka harus diperlakukan dengan sangat baik. Apabila tidak mematuhinya, ia kemungkinan akan dipecat. Scene berlanjut, Richard dan Coughlin Risco mendatangi rumah Pat Jobling dan ternyata yang ada hanya istrinya. Sehingga mereka menanyakan mengenai pekerjaan suaminya tersebut. Ternyata istrinya sudah mengetahui bahwa suaminya melakukan hal yang tidak benar di perusahaan cleaner dan menunjukkan sebagai barang buktinya di bagasi mereka. Setelah itu, Richard dan Roscoe bertemu dengan Picard
untuk memberikan alamat yang harus mereka tuju untuk mengambil data-data bukti yang ada di sana. Saat sudah sampai di tempat tujuan yaitu kediaman Roy, ternyata ia sudah pergi 20 menit yang lalu karena ia sudah mengetahui akan kedatangan Richard. Tetapi Richard mengetahui bahwa di saat orang ketakutan dan terdesak, ia pasti melakukan hal yang membuat ia tidak bersalah dengan cara membuang bukti-bukti ke tempat sampah dan akhirnya mereka menemukan catatan tersebut. Tetapi beberapa waktu kemudian, mereka diserang dengan tembakan oleh dua orang pria yang berencana membunuh mereka. Scene berlanjut. Richard, Finlay, dan Roscoe bertemu di suatu tempat yang berada di luar Margrave untuk mendiskusikan bukti-bukti yang mereka miliki. Namun, mereka belum menemukan jawabannya. Melainkan, pada saat menelpon nomor yang ada di catatan tersebut, mereka malah berbicara dengan dosen-dosen yang membidangi ekonomi. Sehingga pada saat itu, Richard meminta bantuan temannya, yang adalah seorang detektif yang bernama Negley. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju terminal untuk menemui Molybeth. Dan pada saat sudah sampai di terminal, mereka melihatnya dan hendak bertemu. Namun Molybeth tidak kunjung kelihatan sampai akhirnya Richard menemukan bahwa ia sudah ditusuk dan ia pun meninggal. Scene berlanjut, Richard minta agar dia diantarkan ke rumah Paul Hubble, di mana tujuan dia untuk mencari bukti-bukti lainnya. Dan pada saat ia mencari di bagasi, dia hanya melihat sebuah mobil mewah. Dan akhirnya ia membawa mobil tersebut ke kantor kepolisian. Dan pada saat sampai di sana, ia melihat bahwa mobil Roscoe dituliskan kata pelacur. Sontak hal itu membuat Richard pergi dan mencari KJ dan teman-temannya. Dan beberapa waktu kemudian, Richard menemui mereka sedang gosip santai. Dan pada saat itu, terjadilah baku hantam. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Roscoe karena Richard penasaran dengan kotak senjata yang dimiliki oleh Roscoe tersebut. Dan saat sedang memeriksa, Richard pun menemukan sebuah kunci di dalam kotak tersebut, yang mana kunci itu adalah kunci kotak berisikan data-data dari ayah Roscoe mengenai perusahaan cleaner yang disimpan di barbershop Tuan Mosley. Saat mereka membaca-baca data tersebut, Richard mencurigai sapi-sapi yang dimiliki oleh cleaner karena dia merasa kenapa harus membeli sapi secara bersamaan dengan jumlah 116. Ternyata itu adalah cara untuk mengelabui pemerintahan karena apabila tidak mencapai 120 sapi, itu tidak harus dilaporkan dan dipantau oleh pemerintahan. Richard kembali mengingat momen waktu remaja dulu, yaitu saat dia dan Joe dipaksa oleh orang tuanya untuk meminta maaf kepada Curtis Bishop. Sehingga pada kesempatan itu Joe meminta maaf, tetapi Richard tidak sama sekali. Malah ia mengatakan harusnya mata sebelahnya juga seperti itu. Scene berlanjut, Richard bertemu dengan Negley di restoran dan melanjutkan perbincangan mereka di tempat yang terbuka guna menghindari penyadapan pembicaraan. Dalam perbincangan, mereka membahas seputar polusi yang ada hubungannya dengan perusahaan cleaner. Dan saat Richard menanyakan mengenai lahan dan sapi milik cleaner kepada Negley, ternyata mereka sepemikiran. Di tempat yang berbeda, Roscoe meminta kepada petugas otopsi forensik untuk menunjukkan hasil otopsi orang tuanya yang bernama Gray, karena dia berkeyakinan bahwa sebenarnya orang tuanya pasti dibunuh. Sehingga saat dilihat hasilnya, ia melihat ada bentukan alat yang dipukul di bekas luka ayahnya, yang mana alat itu mengarah ke tongkat yang dimiliki oleh Capol Tail. Sehingga ia berkeyakinan bahwa kematian Gray ayahnya ada hubungannya dengan Tail sang Capol Margrave. Scene berlanjut,
Richard dan Negli bertemu dengan dua orang petugas yang akan mengantarkan mereka bertemu dengan seorang informan. Saat bertemu dengan informan tersebut, ia hanya mendapatkan sedikit informasi. Namun si informan tersebut menyarankan agar mereka mencari Viking karena dialah sumber yang lengkap. Namun di perjalanan, polisi yang berkulit hitam tersebut dibunuh oleh rekannya sendiri agar ia dan keluarganya selamat dan bisa membunuh Richard dan Negli. Namun hal itu tidak terjadi karena Richard dan Negli sudah melumpuhkan petugas tersebut terlebih dahulu. Di tempat yang berbeda, Detektif Finlay memasuki kantor cleaner untuk mengambil data-data yang terkait dengan konspirasi yang terjadi. Karena di awal ia mengetahui bahwa perusahaan itu tidak memiliki penjagaan yang ketat atau CCTV, sehingga ia memberanikan diri untuk mengambilnya. Namun, pada saat mencari data-data tersebut, kecurigaan mereka terhadap cleaner ternyata salah. Karena cleaner juga dibunuh dan bukan dia yang mengendalikan semua. Bersambung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk episode berikutnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.